pemilihan nanti yang kita cocokkan pada hari ini sebagaimana yang ada di papan di luar TPS. Kemudian juga DPP daftar pemilih tetap, pemilih-pemilih yang akan memberikan suara di TPS ini. Kemudian juga DPK daftar pemilih khusus, PPTB dan daftar pemilih tambahan yang akan memberikan suara di TPS ini. Nah, selanjutnya Ketua KPPS akan membuka rapat pemungutan suara itu pada jam 7 apabila para pemilih dan saksi-saksi sudah berhadir. Apabila pada jam 7 saksi atau pemilih belum hadir, maka pembukaan rapat pemungutan suara ditunda selama 30 menit. Nah, setelah jam 7.30 itu Ketua KPPS segera membuka rapat pemungutan suara dengan terlebih dahulu mengikuti tata cara. Yang pertama, Ketua KPPS mengambil sumpah para anggota KPPS termasuk 5. Setelah mengambil sumpah, kemudian Ketua KPPS membuka kotak suara yang diterima dari KIP Kabupaten Kota atau melalui BPK dan PPS, serta menghitung jumlah formulir yang terdiri dari surat suara sesuai dengan DPT ditambah dengan 2%. Kemudian juga mengidentifikasi surat suara apakah dalam kondisi baik atau tidak, serta formulir untuk pengisian form berita acara penghitungan suara di TPS. Selanjutnya, Ketua KPPS meminta kepada para pemilih untuk memasuki dan menempati tempat duduk di dalam TPS, di mana pemilih yang akan memasuki TPS harus memperlihatkan surat pemberitahuan untuk memilih atau formulir C6. Silakan kepada Ketua KPPS. Ya, Ketua KPPS mempersilahkan kepada pemilih untuk menempati tempat duduk yang tersedia di dalam TPS. Oh maaf, sebelumnya saya lupa. Ketua KPPS perlu menjelaskan tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Kami persilakan.